Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fepti Fajar dari Prodi Pendidikan Geografi, jurusan Geografi, offering PAI G2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizal Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan materi PAI bab 9, yaitu tentang sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai oleh mahasiswa yang pertama yaitu memahami konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang kedua, merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum bunga bank, serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Peta konsep pada bab 9 ini yang pertama yaitu tentang sistem ekonomi Islam, yang kedua respon Islam atas transaksi ekonomi modern, dan yang ketiga tentang etos kerja dan kemandirian hidup. Pengertian sistem ekonomi Islam. Dalam buku teori dan praktik ekonomi Islam, M. Amanan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan Halide berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan urusan ekonomi. Yang kedua, nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai dasar ekonomi Islam ada 3 hal, yaitu yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan manusia tidaklah bersifat mutlak, karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah, sehingga manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud yang artinya semua orang berserikat atau memiliki kepemilikan bersama dalam 3 hal, yaitu rumput, air, dan api. Yang kedua, keseimbangan. Asas keseimbangan mencakup terwujudnya dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67 dijelaskan bahwa orang-orang yang membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Pembelanjaan yang ideal adalah di tengah-tengah antara yang demikian itu. Yang ketiga, keadilan. Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Keadilan berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah kepada orang yang miskin, yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. Yang ketiga, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sebagaimana yang diungkapkan oleh Suroso adalah: yang pertama, asumsi dasar dan norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Asumsi dasar sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam yang berlaku secara menyeluruh terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, pengusaha, dan pemerintah di dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang ketiga, motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang lebih luas. Kemudian pada slide berikutnya yaitu tentang respon Islam atas transaksi ekonomi modern, e-commerce, dan bunga bank. E-commerce. Dalam Islam, jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Dan menurut para ulama, ada 3 rukun jual beli, yaitu yang pertama, orang yang bertransaksi antara penjual dan pembeli dengan syarat berakal dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, sigat, ijab dan qabul. Ijab yaitu menunjukkan keinginan untuk melakukan transaksi, dan qabul merupakan mengindikasikan untuk menerima ijab. Yang ketiga, barang sebagai objek transaksi dengan syarat barangnya dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, dan barang yang diakadkan ada pada orang tersebut. Dan dalam permasalahan e-commerce ini, fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan
karena maslahat yang mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara. Kemudian bunga bank. Ada beberapa pendapat dari para ulama yang berbeda-beda mengenai hukum bunga bank. Yang pertama, Abu Zahra, guru besar hukum Islam dari Universitas Kairo, Mesir, mengatakan bahwa bunga adalah sama dengan riba nasiah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Yang kedua, menurut Mustafa Ahmad Az-Zakra, guru besar hukum Islam dan hukum perdata, bunga dalam hutang piutang yang bersifat konsumtif adalah riba. Sedangkan bunga dalam hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba nasiah. Yang ketiga, Hasan, ahli tafsir dan tokoh Islam Persatuan Islam Persis, berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. Yang keempat, hasil Muktamar Muhammadiyah di tahun 1968 di Sidoarjo menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya termasuk dalam kategori tidak jelas hukumnya. Dan yang kelima, hasil lokal karya Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19-20 Agustus 1990 tentang status bunga bank menyebutkan bahwa untuk menghindari kesulitan, maka dapat dimungkinkan adanya rukhsah atau keringanan hukum jika dapat dipastikan adanya kebutuhan. Pada slide berikutnya yaitu tentang etos kerja dan kemandirian hidup. Etos kerja dalam Islam. Kerja adalah sebuah aktivitas yang telah direncanakan dan dilakukan tahap demi tahap agar bisa mendapatkan nilai lebih demi memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Sedangkan etos berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Dengan etos kerja yang kuat, sebuah pekerjaan akan mencapai hasil maksimal. Hal ini sesuai dengan surat Al-An'am ayat 135 yang artinya, "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan keuntungan." Etos kerja Islami memiliki beberapa karakteristik di antaranya yaitu baik dan bermanfaat, kualitas kerja yang mantap, kerja keras, tekun dan kreatif, berkompetisi dan tolong-menolong, jujur, disiplin, konsisten dan istiqomah, percaya diri, dan kemandirian, efisiensi, dan hemat. Kemandirian dalam Islam. Dalam Islam, kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi seseorang masih mampu dan tidak melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Ra'd ayat 11 ditegaskan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu gigih untuk mengubah nasibnya sendiri. Karena setiap manusia itu diberi kemampuan Allah untuk mengubah nasibnya sendiri, sebab Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, manusia memiliki potensi untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa dirinya memiliki peluang untuk menjadi mulia. Kesimpulan materi pada bab ini yaitu sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lainnya dan saling melengkapi. Sekian pemaparan materi dari saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.